Ada satu quotes yang sangat bagus dari Ali bin Abu Thalib. Dia bilang gini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun. Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Jadi kita mau klarifikasi kayak apa? Kalau orang sudah memang gak suka, dia gak peduli. Exactly. Tapi kalau orang yang mencintai, ngapain kamu klarifikasi? I know you. Exactly. Ngapain kamu harus menjelaskan pada orang gitu maksudnya? So aku tahu kok, kamu gak perlu jelasin. Nah aku pikir ya udahlah, orang-orang yang mencintaiku tetap akan bersamaku, orang yang gak suka dengan aku ya juga tetap akan gak suka. Karena untuk jadi orang yang mencintai kadang-kadang gak perlu alasan, begitu pun juga untuk jadi orang yang membenci. Jadi ngapain aku harus memperhatikan mereka? Maka aku baca quotes lagi yang lain. Kalau kita punya waktu 5 menit sebelum kita meninggal, mana yang kita pilih? Mendatangi orang-orang yang mencintai kita, lalu kemudian kita pesan sesuatu pada mereka, atau kita peluk mereka bahkan sesederhana itu, atau mendatangi orang-orang kita benci untuk kita klarifikasi dan kita marah-marahin. So good. Nah, dan setiap lintasan hidup kan mungkin bisa jadi yang terakhir. Maka ngapain aku harus memberikan pada mereka? Hidup ini singkat, tapi entah kenapa kita selalu sibuk. Sibuk berlomba, sibuk membuktikan diri, dan sibuk membuat semua orang kagum kepada kita. Padahal, banyak dari mereka tidak benar-benar peduli. Kita lupa bahwa hidup ini bukan soal pencitraan, tapi tentang kedamaian. Kita terlalu sibuk menjelaskan siapa kita, sampai lupa menjadi diri sendiri. Stoik mengajarkan kepada kita, kalau kamu tenang di dalam, kamu tak butuh pengakuan dari luar. Kamu nggak harus menjelaskan dirimu ke semua orang, karena kadang diam adalah bukti paling kuat bahwa kamu sudah selesai dengan omongan orang. Hidupmu berharga. Jangan habiskan untuk membuktikan sesuatu yang tak perlu dibuktikan. Aturan nomor 1. Jangan pernah menunjukkan dirimu terlalu banyak. Jangan pernah menunjukkan kepada orang lain siapa kamu sebenarnya. Jagalah privasimu dan jangan terlalu terbuka tentang pikiran, perasaan, atau rencana Anda. Karena jika kau menunjukkan diri terlalu banyak, orang lain akan dapat menggunakan informasi ini untuk mengendalikan atau merugikanmu. Kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada siapapun. Boleh katakan amin, saudara? Kita nggak perlu buktiin diri kita sama siapapun. Kita nggak perlu buktiin diri kita sama orang tua. Kita nggak perlu buktiin diri kita sama teman kita. Kita nggak perlu membuktikan diri kita. Ingat, kita nggak pernah bertanggung jawab untuk mencari perkenanan manusia. Nggak pernah. Tapi setiap kita punya tanggung jawab untuk kita mengejar perkenanan Tuhan. Itu aja. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Saya sadar kalau saya khotbah, saya nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi nggak apa-apa. Kalau saudara dalam hidup selalu ada orang yang komentarin saudara, nggak apa-apa. Karena yang penting bukan perkenanan manusia, yang penting saya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah tunjukkan dirimu kepada siapapun, sebab yang baik nggak butuh itu dan orang yang membencimu nggak perlu itu. That's right, bro. Itu kata-katanya Sina Ali bin Abi Thalib. Ya. Boleh dijelaskan disempurnakan ulang. Disempurnakan. Artinya jangan ceritakan kebaikanmu kepada orang lain. Karena teman-temanmu tidak butuh itu karena mereka sudah tahu, sedangkan musuh-musuhmu tidak akan pernah mempercayai itu. Iya, makanya nggak ada kayak perbuatan yang tidak ada gunanya hal seperti itu. Makanya nggak perlu validasi. Sebab kata Sina Ali bin Abi Thalib, aku sudah mengalami semua kepahitan dan tidak ada yang lebih pahit dari berharap kepada manusia. Gue mau sharing tentang 10 nasihat untuk berhenti dari kecanduan akan validasi orang lain. Yang pertama, sadari bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh validasi orang lain. Itu ilusi yang kamu ciptakan sendiri. Jangan hidup di ilusi tersebut. Nilai dirimu itu berasal dari tindakan-tindakan baik yang kamu lakukan, walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, manusia itu mudah berubah. Bisa jadi saat ini mereka mengakui atau menyukaimu, tapi beberapa menit kemudian, pikiran mereka bisa saja berubah. Mereka justru jadi membencimu. Jangan berharap terhadap sesuatu yang mudah berubah-ubah, karena itu hanya akan membawamu kepada perasaan kehilangan akan pengakuan orang lain. Yang ketiga, berusaha membuat semua orang menyukai atau mengakuimu di seumur hidupmu adalah cara terbaik untuk memiliki kehidupan yang tidak bahagia, karena nggak akan pernah tercapai. Fokuslah pada apa yang menjadi nilai dirimu. Yang keempat, terimalah kekuranganmu seperti kamu menerima kekurangan orang lain. Jadilah baik kepada dirimu sendiri. Haus akan validasi orang lain itu biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kekurangan yang kita miliki. Yang kelima, setiap dari kita
kita punya jalan hidupnya masing-masing, yang menyebabkan kita pasti memiliki prioritas yang berbeda-beda. Jadi, gak masalah jika kamu menolak ajakan temanmu karena kamu memiliki prioritas lain yang lebih penting. Gak perlu mengiyakan semuanya hanya karena ingin disenangi. Yang keenam, identifikasi apa yang benar-benar penting bagimu. Apakah validasi orang lain lebih penting dari tercapainya tujuanmu? Dengan mengetahui apa yang penting, kamu bisa menyingkirkan apa yang tidak penting, termasuk selalu mencari validasi orang lain. Yang ketujuh, fokus berjuang untuk menjadi sosok yang kamu inginkan, sosok yang fokus pada tujuannya, bukan pada pengakuan orang lain yang semu. Yang kedelapan, buat rencana hidupmu. Alokasikan tenaga dan pikiranmu terhadap tujuanmu itu, sehingga kamu gak punya waktu lagi untuk mencari-cari validasi orang lain. Yang kesembilan, lakukan action, raih kemenangan-kemenangan kecil, dan syukuri setiap prosesnya. Ketika kamu sudah merasa cukup membuktikan kepada dirimu sendiri, kamu akan sampai di titik tidak perlu lagi pengakuan dari orang lain. Yang kesepuluh, belajar untuk melihat nilai dirimu. Jangan hanya fokus pada kekurangan, kegagalan, atau kesalahan yang kamu lakukan, tetapi juga hargai setiap perjuangan, keberhasilan, atau kebenaran-kebenaran yang kamu. Beberapa cara nih supaya kamu nggak edik sama yang namanya validasi dari orang lain. Yang pertama, kamu bisa coba istirahat dari media sosial. Dengan kamu beristirahat dari media sosial, kamu istirahat juga nih dari yang namanya rasa cemas dan membandingkan diri dari orang lain. Yang kedua, coba lebih perhatian sama diri sendiri. Misalnya nih, kita buat gambar. Kita bisa evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah baik. Dan apa yang sudah baik, boleh kita puji. Kita nggak perlu orang lain kan untuk memuji diri sendiri. Ini bentuk validasi diri yang mana bisa membantu kamu mengembangkan keterampilan kamu dan talentamu. Yang ketiga, jangan malu untuk dipuji oleh orang lain. Terima dan akui, udah sampai situ aja. Jangan malah terus haus dan minta pujian dari orang lain atau mencari ke lebih banyak orang. Pendapat kamu itu lebih penting. Yang keempat, ini yang perlu kamu tahu. Validasi itu bentuknya sebenarnya positif. Itu bukan hal buruk untuk kehidupan kita. Validasi bisa menguatkan kita. Yang jadi masalah adalah ketika validasi dari orang lain menjadi fokus utama dari apa yang kamu lakukan. Itu buat kamu jadi cuma mau ngerjain hal-hal yang menghasilkan validasi aja. Padahal masih banyak hal yang bisa kamu kerjain tanpa menghasilkan validasi dari orang lain, tapi membuat diri kamu berkembang. Ada yang tahu lagi nggak cara supaya nggak haus akan validasi? Komen di bawah. Kamu masih butuh pengakuan. Nih, berikut ini adalah 4 cara yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa berhenti mencari pengakuan ataupun mencari validasi dari orang lain. Ya, ada kalanya kita pengen banget diakui oleh seseorang, oleh keluarga, ataupun oleh komunitas tertentu. Kita pengen dilihat sukses, dilihat hebat, dilihat sebagai orang penting. Makanya ada beberapa orang yang suka sekali memajang fotonya bersama dengan orang-orang sukses ataupun orang-orang penting di media sosialnya. Itu semua dilakukan hanya demi sebuah pengakuan, atau bisa dikatakan sebagai validasi diri. Ya, kamu hanya pengen diakui bahwa kamu bisa. Itu normal sih, karena menurut saya, salah satu hal tersedih dalam hidup ini adalah ketika kita tidak lagi dianggap atau tidak lagi diakui. Tapi sayangnya, jika kita terus-terusan mencari pengakuan dari orang lain ataupun validasi dari orang lain, maka kita akan melupakan keinginan dan juga kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, yuk simak 4 cara berikut ini. Pertama, stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena hal itu akan membuat kamu gak lagi mensyukuri dengan apa yang kamu punya. Kamu jadi iri dengan pencapaian orang lain, dan kamu jadi meragukan kemampuan diri kamu sendiri. Sehingga kamu akan terus berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan, dan kamu melakukannya hanya demi sebuah pengakuan dari orang lain. Kedua, fokus dengan kemampuan terbaik kamu. Daripada kamu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain dan ujung-ujungnya membuat kamu menjadi lelah, lebih baik gunakan waktu kamu sebaik mungkin untuk mengembangkan kemampuan dan juga mewujudkan cita-cita yang kamu miliki. Percayalah, jika sudah waktunya Tuhan, maka promosi akan datang dengan sendirinya. Tentu tanpa harus bersusah payah untuk mencari pengakuan dari orang lain. Ketiga, hindari pikiran negatif. Seringkali kita terlalu memikirkan apa kata orang, dan fokus kita cenderung kepada orang yang tidak menyukai kita ataupun meremehkan kita. Sehingga
sehingga itu membuat kita jadi ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa. Dan ujung-ujungnya, kita hanya butuh pengakuan dari mereka semua. Ya, kita hanya butuh diakui oleh mereka. Keempat, cobalah untuk melihat pencapaianmu selama ini. Seperti poin pertama tadi, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka dari itu, mulai sekarang, cobalah untuk melihat semua pencapaian yang telah kamu raih. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi. Mungkin menurut kamu, pencapaian kamu cuma segitu. Tapi tahu gak sih, ada loh orang-orang yang ingin sekali berada di pencapaian posisi kamu sekarang ini. Dan ingat, bergerak perlahan bukan berarti stuck ya. Jadi, bersyukurlah atas semua pencapaian yang telah kamu raih sampai saat ini. Dan semangat ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh iya, saya selalu sharingkan tentang bagaimana kita bisa lebih mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mencintai diri sendiri, dan juga mencintai sesama. Tentunya dengan sudut pandang pribadi saya dalam menjalani hidup. Jadi, please follow akun ini agar kita bisa sama-sama belajar menghargai semua hal dalam hidup ini. 5 cara berhenti mencari pengakuan. 1. Setiap orang berhak memiliki pendapatnya masing-masing. Tidak ada yang benar atau salah. 2. Asumsi atau penilaian orang lain tidak memiliki pengaruh akan siapa diri kita yang sesungguhnya. 3. Segala keputusan hidup ada di tangan kita. Jangan izinkan orang lain mengatur kehidupan yang kita inginkan. 4. Pilah kembali siapa yang kita ajak berteman. Jangan jadikan lingkungan sosial sebagai ajang pembuktian harga diri. 5. Dengarkan dan terima diri kita apa adanya. Temukan potensi dan hal yang kita sukai sehingga kita bisa terus bertumbuh. Solusi untuk mengelola rasa haus akan penghargaan dan pengakuan. 1. Kembangkan rasa diri yang kuat. Penting untuk membangun rasa diri yang kuat dan percaya diri. Kenali nilai-nilai, kelebihan, dan pencapaian kamu yang membuat kamu berharga tanpa harus selalu mencari pengakuan dari orang lain. 2. Fokus pada pencapaian pribadi. Alihkan fokus dari pengakuan eksternal ke pencapaian pribadi. Tetapkan tujuan yang realistis dan berusaha mencapainya, sehingga kamu dapat merasa bangga dengan diri sendiri tanpa bergantung pada pujian dari orang lain. 3. Latih keterimaan terhadap diri sendiri. Latih keterimaan terhadap diri sendiri dengan menerima kelebihan dan kekurangan kamu. Perbaiki diri dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, bukan mencari pengakuan dari orang lain untuk merasa valid. 4. Bantu orang lain dan berkontribusi pada komunitas. Bantu orang lain dan berkontribusi pada komunitas. Melakukan tindakan yang baik dan membantu orang lain dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang lebih mendalam daripada pengakuan semata. 5. Hargai pujian dan pengakuan dengan sederhana. Terima pujian dan pengakuan dari orang lain dengan sederhana dan rendah hati. Hindari merendahkan diri sendiri atau mengandalkan pengakuan eksternal untuk merasa baik. Pengakuan sejati itu nggak bisa dikejar, tapi datang ketika kamu sudah tidak lagi mengejar pengakuan, justru orang lain akan mengakui kamu. Yang paling dihormati bukan orang yang paling banyak bicara, tapi yang paling konsisten memberikan value. Saya percaya pengakuan sejati itu nggak bisa dikejar, tapi datang sebagai hasil dari hidup yang berdampak. Jadi fokuslah membangun, bukan mencari tepuk tangan orang, karena hasil akhirnya orang datang sendiri untuk bilang, wah thank you ya Pak, thank you ya Bu, makasih banyak Pak. Kalau nggak ada Bapak, saya nggak seperti ini. Itulah pengakuan sesungguhnya. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Jangan hanya beli barang itu untuk pamer, ya, tapi beli barang itu untuk fungsinya. Dan jangan pernah bekerja hanya untuk mendapatkan validasi orang lain, karena itu adalah hal yang sia-sia. Kalau lu ngerasa lu pengen bekerja, pengen mendapatkan lebih hanya untuk pamer, hanya untuk mendapatkan validasi, itu adalah hidup yang sia-sia. Ketika lu bisa jaga gaya hidup lu sekarang, ya, pendapatan lu naik, tapi gaya hidup lu jaga sekarang, itu adalah modal investasi lu untuk masa depan. Semakin banyak lu bisa jaga gaya hidup lu, semakin banyak uang, capital yang lu bisa preservasi untuk menjaga masa depan. Semakin banyak nanti ke depannya uang yang lu bisa gandakan. Ingat kata-kata gue ini, uang yang lu tidak habisin hari ini adalah uang yang lu sisain untuk bertumbuh di masa depan. Jadi lu harus bisa menunda. Kesenangan tuh ditunda dulu. Bedain mana. Ketika lu lihat oke, pengen ini keinginan atau kebutuhan. Lu pikir dulu. Lu pikir seminggu. Oh nggak butuh-butuh banget ya, nggak perlu. Validasi yang kamu kejar dari orang lain sebenarnya merugikan dirimu sendiri. Pikirkan baik-baik, jika kamu membutuhkan orang lain untuk mengonfirmasi nilai dirimu, itu berarti kamu sudah memutuskan
bahwa pendapatmu sendiri tidak penting. Setiap kali kamu menunggu persetujuan dari luar, kamu sedang memberitahu dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa mempercayai penilaianmu sendiri. Kamu sedang melatih pikiranmu untuk percaya bahwa kebenaran tentang siapa dirimu terletak pada pendapat orang lain, bukan di dalam dirimu. Semakin kamu mencari validasi itu dengan putus asa, semakin kamu memperkuat keyakinan bahwa kamu tidak cukup berharga tanpa itu. Ini menjadi sebuah siklus. Semakin banyak validasi yang kamu dapatkan, semakin kamu membutuhkannya, karena kamu telah menyerahkan kekuatan untuk mendefinisikan dirimu sendiri. Kepercayaan diri yang sejati bukan tentang mengumpulkan pujian atau persetujuan, tetapi tentang mampu berdiri teguh sebagai dirimu sendiri, tanpa peduli apa yang orang lain pikirkan. Jawaban yang kamu cari sebenarnya tidak ada di luar sana. Jawaban itu selalu ada di dalam dirimu, menunggu kamu untuk mempercayainya. Seakan-akan hidup itu ya soal bagaimana kita diakui orang dan bagaimana kita dilihat orang. Dan menurut gua, stoikisme itu adalah obat paling manjur untuk menghadapi kegilaan era ini. Dan itulah yang selama ini gua rasain. Gue sekarang nggak pernah terganggu dengan apapun pencapaian orang lain, dan gue nggak pernah ngerasa gue harus melakukan pembuktian apapun ke orang lain. Dan gue bener-bener nggak masalah dianggap sebagai orang gagal, misalnya dianggap sampah oleh orang lain, karena itu berada di luar kontrol gue. Lu benci sama gue, ya sudah. Lu suka sama gue, ya alhamdulillah. Itu juga yang diajarkan sama Sayyidina Ali kan. Karena stoikisme membantu gue menciptakan kebahagiaan dan ketenangan gue sendiri. Sekarang itu gue sadar kalau rasa bahagia itu bukan terletak pada seberapa tinggi sebuah pencapaian, tapi seberapa rasional sebuah harapan. Lo ada duit 300 juta di rekening, kan orang nggak tahu. Tapi kalau lo beli Honda Jazz terus lo bawa ke tongkrongan, teman-teman lo bisa lihat, wah keren ya udah punya mobil. Atau nggak 3 juta buat DP BMW, sisanya cicil. Teman-teman lo langsung mikir, wah udah sukses ya pakai BMW sekarang. Itu yang banyak anak muda kejar kan. Validasi eksternal. Apakah bikin lo tambah kaya? Apakah bikin lo tambah bahagia? Atau hanya kebahagiaan sesaat yang berujung sengsara? Hidup itu pilihan. Jadi pastiin pilihan terbaik. Validasi itu adalah di saat kondisi lu mau ngelakuin suatu hal bukan karena lu ingin atau lu butuh. Contohnya, lu beli iPhone cuman buat mirror selfie, atau lu duduk di Starbucks cuman buat story doang. Poin inti dari video itu apa? Lakuin hal karena lu ingin atau karena lu butuh. Kenapa manusia butuh validasi? Manusia adalah makhluk sosial. Otak kita sejak zaman purba memang diprogram untuk mencari penerimaan. Dulu, ditolak kelompok bisa berarti kematian. Sekarang, rasa tidak dianggap bisa memicu kecemasan, overthinking, bahkan krisis identitas. Validasi adalah cermin. Lewat respon orang lain, kita melihat siapa diri kita. Masalahnya muncul ketika cermin itu jadi satu-satunya penentu harga diri. Misalnya dalam sosial media, ketika like, komentar, atau pujian dijadikan sebagai bahan bakar hidup, dan tanpa itu, kita merasa hampa. Padahal, validasi itu wajar, tapi penting juga belajar membedakan mana yang membangun dan mana yang mengendalikan. Karena semakin kita kenal diri sendiri, semakin sedikit kita butuh dunia untuk mengakuinya. Jangan kita cari validasi orang lain, terus akhirnya nggak jadi diri kita sendiri, karena itu bahaya sebenarnya. Betul. Kita nggak hidup yang kita mau, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang orang lain mau. Ya. Kita lakuin, ya itu kan badut kehidupan. Jadi. Betul. Dan sama juga kayak Bro Timothy tadi, saya juga banyak dibilang orang kaya ya. Sebenarnya kasihan banget dulu orang tua saya ya. Waktu lahir tuh ya memang saya aja nggak diambil dulu karena nggak punya biaya. Terus nunggu kakek saya datang dari Magetan dulu buat bayarin, buat keluarin aja kan, buat keluarin aja. Terus dulu ya keluarga kasihan banget ya. Bapak ibu lah kita ngomongnya juga dulu, mulai dari naik Vespa ya sampai nol, bener-bener rumahnya tuh digubuk 2 tahun ya, diusir, tinggal di gubuk ya awalnya, dan ya orang tua akhirnya punya jalan buat mereka UMKM. Jadi dibilang kaya ya enggak, cukup ya, tapi dari mulainya tuh bener-bener dari naik Vespa bro. Betul. Rumahnya bener digubuk. Kalau harga diri lu lebih murah, lu jadi harus pakai baju branded. Exactly. Kalau harga diri lu tuh udah tinggi, kelas lu udah tinggi, lu pakai baju kutang juga tetap aja lu pede aja gitu. Karena diri lu lebih mahal daripada bajunya.